Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama bi nikmatil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anami sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para sahabat kaum muslimin dimanapun berada, semoga kita sehat selalu, sehat walafiat, sehat jasmani dan sehat rohani. Kita selalu meminta kesehatan kepada Allah agar kita tetap semangat setiap hari dalam menjalani hidup ini dengan Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran, gairah semangat kita terus bertambah setiap harinya dengan bertambahnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak beberapa hari lagi, hitungan 2 hari, 3 hari lagi, kita akan bertemu dengan sebuah bulan yang penuh rahmat, penuh ampunan, di mana segala dosa di situ kita meminta ampun kepada Allah, bertaubat. Allah memberikan ampunan yang jarang kita temukan pada bulan-bulan lainnya. Di sini kita perlu mempersiapkan sesuatu untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan adalah bulan puasa, yaitu menahan lapar, dahaga, dan perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena puasa adalah suatu kewajiban bagi orang muslimin, mukminin. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Dalam kalimat amanu, orang-orang beriman, Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman agar berpuasa, termasuk pada bulan Ramadan. Orang-orang beriman itu yang mengakui adanya Allah, adanya hal-hal yang gaib. Orang beriman mengakui 100% bahwa hari kiamat akan tiba dan segala hal ketetapan-ketetapan Allah dia meridhoinya. Itulah termasuk orang-orang yang beriman. Untuk menjalani bulan puasa Ramadan ini, ada hal-hal yang akan kita persiapkan sebelum masuk kepada bulan Ramadan. Yang pertama, memperbanyak doa. Dan yang kedua, memperbanyak istighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mulai membiasakan diri dengan kebaikan. Yang keempat, tekad untuk menjadikan Ramadan kesempatan untuk berubah. Bulan Ramadan adalah bulan yang kita tunggu-tunggu, sebagaimana kita membaca sejarah para sahabat ketika Rasulullah. Mereka menunggu sangat bulan Ramadan. Oleh karena itu, kita memperbanyak doa agar kita berjumpa dengan bulan Ramadan, yaitu berdoa memohon kepada Allah agar Allah mempertemukan kita dengan Ramadan dalam kondisi sehat jasmani, rohani, sehingga bisa maksimal dalam beribadah ketika Ramadan. Kita meyakini bahwa satu-satunya yang kuasa mengendalikan diri kita hanya Allah.
Dia memberi kemudahan bagi para hambanya untuk beribadah, baik kemudahan dalam bentuk fisik seperti kesehatan, kekuatan dan lain sebagainya. Termasuk yang paling penting adalah kemudahan dalam bentuk semangat untuk melakukan ibadah, di mana kita lihat pada bulan Ramadan orang berbondong-bondong melaksanakan sholat tarawih, witir dengan penuh semangat. Kita tidak akan mampu beribadah tanpa pertolongan darinya. Karena itu, kita terus tetap berdoa setiap hari untuk memohon kepada Allah agar kita diberi kemudahan untuk mendapatkan kebaikan bulan Ramadan. Kita bisa lihat sejarah, kita baca sejarah semangat para sahabat dan para tabi'in di masa silam. Mereka sangat antusias menyambut Ramadan, sehingga mereka gunakan kesempatan doa mereka untuk memohon kepada Allah agar bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Mu'alla bin Al-Farya, ulama tabi'in. Dulu para sahabat selama 6 bulan sebelum datang Ramadan, mereka berdoa agar Allah mempertemukan mereka dengan bulan Ramadan. Kemudian selama 6 bulan sesudah Ramadan, mereka berdoa agar Allah menerima amal mereka selama bulan Ramadan. Di antara doa yang bisa kita tiru adalah doa yang diriwayatkan oleh Yahya bin Ibnu Katsir. Di antara doa yang bisa kita tiru adalah doa yang diriwayatkan oleh Yahya bin Abi Katsir, seorang ulama tabi'in, bahwa sebagian sahabat ketika mendekati datangnya Ramadan mereka berdoa, Allahumma sallimni ila Ramadana wa sallim li Ramadana wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Ya Allah, antarkanlah aku hingga sampai Ramadan, dan antarkanlah Ramadan kepada aku, dan terimalah amal-amalku di bulan Ramadan. Suatu harapan yang luar biasa, betapa mereka menilai Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa, sehingga mereka tidak akan menjadikannya kesempatan yang sia-sia. Dari sejarah para sahabat dan tabi'in, kita sudah melihat, kita sudah mengetahui bagaimana mereka semangatnya. Bagaimana mereka semangatnya menyambut bulan Ramadan dengan penuh doa yang luar biasa. Dan sekiranya kita menjadi seperti itu, seperti para sahabat dan tabi'in, berdoa setiap hari, setiap waktu, agar kita berjumpa dengan bulan Ramadan. Dan yang kedua, perbanyak istighfar. Kita akan memperbanyak istighfar dan memohon ampun kepada Allah. Semoga istighfar kita bisa melebur dosa kita. Dosa dan maksiat adalah sumber penyakit bagi hati, yaitu sumber noda bagi hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan bagaimana bahaya dosa bagi hati manusia. Sesungguhnya seorang hamba apabila melakukan perbuatan maksiat, maka akan dititikkan dalam hatinya satu titik hitam. Jika dia meninggalkan maksiat itu, memohon ampun dan bertaubat, hatinya akan dibersihkan. Namun jika kembali maksiat, akan ditambahkan titik hitam tersebut hingga menutupi hatinya. Itulah yang diistilahkan Ar-Ran, yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, yang artinya sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan sanadnya dinilai kuat oleh Shu'aib Al-Arnaut. Mari kita mulai bertaubat untuk menghapus kesalahan kita. Jika kesalahan itu harus ditutupi dengan membayar kafar, kita siap membayarnya. Mulailah bertaubat. Mari kita mulai bertaubat untuk menghapus kesalahan kita.
Jika kesalahan itu harus ditutupi dengan membayar kafarah, kita siap membayarnya. Jika terkait dengan hak orang lain, kita pun siap dengan meminta maaf kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan, at-taibu minaz zanbi kaman la zanba lahu. Orang yang bertaubat dari satu perbuatan dosa seperti orang yang tidak melakukan dosa itu, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Dengan bertaubat berarti kita menghilangkan penyakit hati berupa noda dosa dalam diri kita. Segala kesalahan kita kepada orang lain kita meminta maaf, dan kesalahan orang lain yang kita prediksikan kita memaafkannya. Dengan begitu Allah akan memudahkan kita untuk memasuki bulan Ramadan. Yang ketiga, kita mulai membiasakan diri dengan kebaikan. Sesuatu yang dilakukan dengan mendadak biasanya hasilnya tidak maksimal. Karena manusia jadi baik tidak bisa dilakukan secara instan. Semuanya butuh proses. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, "Man yasta'iffu yu'iffuhullah, wa man yatasabbaru yusabbaruhullah, wa man yastaghni yughnihillah." Siapa yang melatih diri menjaga kehormatan, maka Allah akan menjaga kehormatannya. Siapa yang melatih diri untuk bersabar, Allah jadikan dia penyabar. Dan siapa yang merasa cukup, Allah akan memberi kecukupan. Yang diriwayatkan oleh Bukhari, Abu Daud, dan yang ketika kita memasuki Ramadan, ada dua amalan yang besar yang akan rutin di tengah-tengah masyarakat: berpuasa di siang hari dan membaca Al-Quran. Dan keduanya ini membutuhkan kesabaran. Mari kita biasakan sejak sekarang, mulai latihan bersabar dan dengan membaca Al-Quran. Dan jika perlu kita memahami arti Al-Quran, agar keimanan kita di dalam bulan puasa ini, di dalam menjelang Ramadan, keimanan kita akan terus bertambah. Latihan sabar membaca Al-Quran akan memudahkan kita banyak membaca Al-Quran ketika Ramadan. Yang keempat, tekad untuk menjadikan Ramadan kesempatan untuk berubah. Kita harus punya target. Ramadan tahun ini harus mengubah diri saya menjadi lebih baik. Allah memberikan banyak kemudahan bagi hambanya untuk beribadah selama Ramadan. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis sayatin." Ketika datang Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Diriwayatkan oleh Muslim. Pintu surga dibuka, artinya peluang besar bagi Anda yang melakukan ketaatan untuk diterima amalnya dan mengantarkannya ke dalam surga. Pintu neraka ditutup, artinya kita berharap semoga kemaksiatan yang kita lakukan segera diampuni dan tidak mengantarkan kita ke neraka. Setan-setan dibelenggu, sehingga tidak mudah baginya untuk menggoda manusia. Tidak sebagaimana ketika dia dalam kondisi lepas. Artinya ini adalah sebuah kesempatan besar bagi kita untuk berubah. Target Ramadan tahun ini menjadi lebih berkualitas dan lebih baik. Jika sebelumnya kita hanya membaca Al-Quran pada bulan puasa Ramadan, pada tahun ini target kita agar dapat memahami isinya Al-Quran atau maknanya. Dan yang kelima, fahami fikih Ramadan. Tidak ada ruginya orang yang belajar karena ilmu adalah pengarah bagi manusia. Dengan ilmu,
orang memiliki panduan untuk bisa beramal dengan benar. Karena itulah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memuji ilmu. Di antaranya ilmu akan menjaga kita. Ali radhiyallahu anhu berpesan kepada muridnya Kumail bin Ziyad, al ilmu khairu min amali, al ilmu yahrusuk wa anta tahrusul ma. Yang sekira-kira artinya ilmu lebih baik daripada harta, ilmu yang menjagamu dan harta kamu yang jaga. Artinya kita mempunyai ilmu, ilmulah yang menjaga kita. Kita mempunyai harta yang banyak dan kitalah yang menjaga harta itu. Islam mengajarkan agar setiap muslim berbekal ilmu sebelum belajar, memahami panduannya sebelum beramal. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Fa'lamu annahu la ilaha illallah wastaghfir li zanbik." Fahamilah bahwa sesungguhnya tidak ada Allah sesembahan Tuhan pencipta alam selain Allah, dan mohonlah ampun bagi dosamu. Surah Muhammad ayat 19. Imam Bukhari ketika beliau menjelaskan ayat ini, penjelasannya bahwa ilmu harus didahulukan sebelum berbicara dan beramal. Beramal dengan ilmu dalam arti berdasarkan dalil akan membuat amal kita semakin meyakinkan. Semoga Allah membimbing dan memudahkan kita untuk menjalankan ketaatan selama Ramadan. Dari beberapa hal-hal yang kita persiapkan bulan puasa Ramadan ini, mudah-mudahan dapat kita pahami dan bisa kita amalkan. Karena tinggal beberapa hari lagi, sekalipun 2 hari lagi, 3 hari lagi, kita mulai dengan berbuat kebaikan, membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun. Karena mulai dari para Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Salih, Ibrahim sampai Nabi Muhammad, para nabi dan rasul selalu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal para nabi dan rasul sudah betul-betul suci dari noda, suci dari gangguan-gangguan iblis dan jin. Para nabi dan rasul sudah dijamin masuk surga. Para rasul tetap bertaubat, bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala, berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita? Sudah beratus ribu tahun berselang dengan para nabi dan rasul, dan kita sekarang sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberi hikmah, hidayah untuk menyambut bulan Ramadan ini. Kita mulai meminta ampun kepada Allah dari segala dosa yang telah lalu, dan kita tidak akan memperbuatnya lagi. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini berkah, menjadi motivasi hidup kita dan bermanfaat bagi kita dan keluarga kita. Terima kasih yang telah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa menjalani bulan puasa dengan hati yang tulus. Untuk mendukung channel ini jangan lupa like, subscribe, dan share, dan tekan tombol notifikasinya untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.